Dikisahkan, ada seorang anak perempuan bernama Fatimah. Dia adalah anak yang baik dan cerdas. Jika ada suatu hal yang tidak dipahami, dia pasti akan bertanya dan mencari tahu tentang hal itu. Fatimah juga anak yang rajin, sehingga kedua orang tuanya sangat menyayangi Fatimah. Pada suatu hari, Fatimah bersama ibunya pergi bercocok tanam di kebun. Kemudian Fatimah melihat ada tanaman bunga yang sangat cantik. Indah sekali tanaman ini ya, Bu. Tapi mengapa tangkainya bengkok? Ibu pun menjawabnya, karena kebun ini tidak bisa meluruskan tangkai ini sejak dia kecil. Akhirnya, jadilah dia bengkok. Kalau begitu, kita luruskan saja, Bu. Tapi sang ibu malah tertawa. Oh, tentu tidak bisa, Fatimah. Karena tanaman ini sudah besar, akarnya pun pasti sudah sangat kuat. Jika kita meluruskannya, hasilnya tidak akan bagus. Bahkan bisa jadi kita akan mematahkannya. Begitu pula dengan mendidik seorang anak. Alangkah baiknya jika kita menanamkan nilai-nilai kebaikan ketika mereka masih kecil. Lebih jauh lagi, menanamkan kebaikan dapat dilakukan sejak mereka masih dalam kandungan. Bahkan sangat jauh lagi, kita dapat menanamkan kebaikan, mendoakan kesolehan mereka sejak kita menentukan pasangan hidup kita, yang mana calon pasangan kita adalah calon ayah atau calon ibu dari anak-anak kita. Bahkan menurut psikolog, pendidikan pertama seorang anak adalah ditentukan ketika orang tuanya menentukan pasangan hidupnya. Di dalam kitab Tankihul Qaul terdapat hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Artinya adalah muliakanlah putra-putri kalian dan ajarkanlah mereka tata krama. Tata krama di sini ialah bagaimana caranya agar kita dapat melatih jiwa mereka, serta kita dapat mengajari akhlak-akhlak yang baik kepada mereka, yaitu bagaimana caranya agar kelak putra-putri kita memiliki hati yang mulia, serta dapat berucap yang baik. Tak lupa juga mereka memiliki budi pekerti yang luhur. Bahkan guru saya selalu berpesan kepada para mustami untuk mengajari anak-anak kita 3 hal. Yang pertama adalah mencintai Nabi. Yang kedua adalah mencintai keluarga Nabi. Dan yang ketiga adalah mencintai Al-Quran. 3 poin penting ini sangat diperlukan bagi kita dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita. Pertanyaannya, bagaimana jika kita belum dikaruniai seorang anak, atau bahkan kita tidak memiliki anak ibu? Lebih parah lagi, kita belum memiliki pasangan. Dan nasihat ini dapat kita amalkan sebagai upaya pelatihan jiwa kita sebelum kita mengajarkannya kepada orang lain, lebih kepada kita, khususnya generasi muda. Karena generasi muda saat ini adalah orang tua di masa mendatang. Untuk itu, sebelum kita mengajarkan anak-anak kita kelak, alangkah baiknya kita mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita belajar bagaimana caranya mencintai Nabi kita, bagaimana caranya mencintai keluarga Nabi kita, dan bagaimana caranya untuk mencintai Al-Quran. Semua bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kita, dan semoga
soleh dan solehah sebagai uswah bagi anak-anak. Demikianlah karya yang dapat saya persembahkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dan marilah kita mendoakan putra-putri kita, anak didik kita. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal birri wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wal dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وشمس